Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini sesuai nama channel. Jadi kali ini saya akan mereaksi beberapa video dari TikTok, khususnya video dari Pak Mahfud MD. Kenapa Pak Mahfud MD? Karena belakangan ini beliau sangat viral di media sosial ya teman-teman. Dan alasannya kenapa viral? Karena dia bertentangan dengan Pak Ganjar Pranowo ya teman-teman. Dimana di sini Pak Ganjar selalu membicarakan tentang hak angket atau pengajuan hak angket, tapi untuk Pak Mahfud sendiri dia tidak terlalu peduli dengan pengajuan hak angket. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke videonya. Mungkin ini video yang lama ya teman-teman, baru muncul lagi sekarang atau baru naik lagi sekarang. Ini dia ketika mengucapkan bahwa ketika ada yang kalah dalam pilpres, yang kalah selalu ucapkan pemilu itu curang. Sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim karena dia lagi viral-viralnya di YouTube, di TikTok, dan di media sosial khususnya. Kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah. Ini beberapa pernyataan dari Pak Mahfud ini bertentangan dengan Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar selalu menyampaikan tentang pengajuan hak angket atas kecurangan pemilu. Dan beliau tidak terlalu peduli dengan pengajuan hak angket tersebut. Tapi kalau kita lihat dari dia berbicara atau dia menjelaskan tentang hak angket di sini, dia tidak terlalu setuju ya teman-teman. Karena video ini dia tidak terlalu respon dengan pengajuan hak angket atau tidak terlalu berkuar-kuar untuk membicarakan tentang kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Karena alasannya mungkin karena video ini, karena dia sempat berbicara dulu di media bahwa setiap kali ada pemilihan presiden, yang kalah pasti menyerang, selalu menyerang, dan mengungkapkan kata-kata ada kecurangan. Itu pasti ada, tetapi harus signifikan. Nah itulah yang akan dihadapi oleh KPU. Hadapi aja ini, pasti Anda besok akan dituduh. Inilah alasan beliau kenapa dia tidak terlalu berkuar-kuar tentang kecurangan pemilu. Kita ke video yang berikutnya. Ini gini loh, Bang Karni. Ketika saya diminta menjadi calon wakil presiden itu, kan nama Kami klarifikasi dari Pak Mahfud ketika diundang di acaranya Pak Karni, Pak Karni Ilas, Mas Ganjar langsung jadi ini gitu kan. di TV One ya teman-teman. Yang muncul namanya Gibran gitu. Lalu konfigurasi berubah, tapi tidak apa-apa, itu politik. Itu politik. Saya sendiri waktu itu menghitungnya ya paling lawan saya itu Pak Prabowo berpasangan sama Erik atau sama Erlangga atau sama siapa gitu kan, itu yang muncul. Tiba-tiba keputusannya Gibran. Yang harus ngitung ulang akhirnya. Ini apa namanya? Ngitung utang kekuatan kita. Oke, kita ke video yang berikutnya. Ini video beberapa waktu yang lalu. Itu ahlinya Ketika wartawan lagi-lagi menanyakan tentang isu pengajuan hak angket. Seperti yang saya kasih tahu di awal bahwa dia tidak terlalu respon karena alasannya dia pernah menyebut atau pernah mengungkapkan bahwa setiap orang yang kalah di pemilihan presiden, yang kalah itu pasti akan selalu tuduh curang atau menyerang. Siapapun yang menang pasti ada kata-kata menyerang. Makanya dia tidak terlalu banyak berbicara tentang kecurangan atau ikut menyetujui pengajuan hak angket oleh Pak Ganjar. pemeriksaan lah, penyelidikan dalam cara tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain kita juga tahu Pak Mahfud ini Di dalam dia banyak tahu tentang aturan-aturan pemilu karena dia juga ahli hukum. bahwa itu ada kaitannya dengan KPU itu hal lain. Jadi kalau ketua KPU dan Bawaslu itu tidak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu boleh, kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap. Ketika ditanya Itu tinggal politiknya. bagaimana pendapatnya tentang pengajuan hak angket, apakah bisa
merubah hasil pemilu, dan jawaban dari Pak Mahfud untuk pengajuan hak angket ini tidak akan merubah hasil keputusan KPU atau hasil pemilu. Bukan pemilunya, tapi kebijakannya. Ya mungkin segitu saja video kita kali ini. Pantasan kita lihat Pak Mahfud MD di sini tidak terlalu merespon atau tidak terlalu mendukung tentang pengajuan hak angket.